Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti semua, bayangan semu hadir lagi dengan kisah-kisah mistis dari sobat-sobat semua ya. Kali ini ada kisah tentang Diana. Kisah ini terjadi pada tahun 2018 silam. Bagaimana kisah selengkapnya besti? Langsung aja ya, check it out. Jadi pada tahun 2018 silam, Diana baru pindah ke kos-kosan yang baru. Karena Diana baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta di daerah Malang. Awalnya memang Diana bekerja di daerah Surabaya, tepatnya di daerah Gubeng. Kos-kosannya ini lumayan asri dan nyaman. Sepertinya memang kosannya baru selesai direnovasi oleh pemiliknya. Jadi bersih dan yang pasti dekat dengan tempat kerja Diana yang sekarang. Daerahnya juga sepi, jadi nyaman sekali untuk tempat istirahat melepas penat setelah bekerja. Kebetulan juga Robi, kekasih Diana, asli orang Malang. Tantenya Diana juga tinggal di Malang, jadi Diana tidak sendiri di kota itu. Kos-kosan tersebut terdiri dari 2 lantai. Diana memilih menempati kamar atas karena belum ada penghuni yang lain. Pikir Diana supaya tidak terganggu hilir mudik penghuni yang lain. Di atas terdiri dari 5 kamar. Diana memilih kamar yang paling tengah karena memang kamar itu yang paling bersih di antara yang lain. Kira-kira seminggu Diana tinggal di kosan itu. Tidak ada gangguan apapun, aman-aman saja. Oh iya, pacar Diana punya kakak perempuan yang lumayan akrab dengan Diana karena sempat kerja bareng dengan Diana, namanya Kak Nunik. Pada malam minggu karena pacar Diana tidak datang, disebabkan sedang ada tugas, Mbak Nunik datang berkunjung sekedar ingin mengobrol-ngobrol saja dengan Diana. Mbak Nunik pun berbincang dengan Diana. Kata Mbak Nunik, "Dek, kamu kalau naruh rak sepatu di bawah masuk aja. Kalau di depan pintu gini sempit, nanti orang susah lewat." "Ah, nggak apa-apa Mbak. Lagian siapa juga yang mau naik sampai ke atas sini? Palingan Mas Roni sama Tante doang kalau pas kesini," jawab Diana. "Kalau yang di kamar sebelah kan tetap harus lewat depan kamar kamu, Dek," Mbak Diana menyaut kembali. "Sebelah kanan kiri di lantai 2 masih kosong, Mbak. Aku sendirian di lantai atas," jawab Diana heran. Mbak Nunik pun bingung. "Masa sih? Mbak tadi dengar ada orang ngobrol pas lewat di depan kamar sebelah kamu." Diana pun menggaruk-garuk kepala. "Mbak gak usah bercanda deh." Beneran. Mbak gak bohong dek. Makanya Mbak suruh kamu masukin rak sepatu ke dalam kamar, jawab Mbak Nunik. Diana pun ketakutan lalu berkata, "Mbak, nginep sini aja ya. Aku yang telepon ibu Mbak Nunik deh, aku yang minta izin. Please Mbak, aku jadi takut." Untung saja malam itu Mbak Nunik bersedia menemani Diana. Diana masih parno dengan cerita Mbak Nunik. Diana pun menelpon sang pacar, menceritakan apa yang Mbak Nunik alami. Dan pacarnya pun hanya meledeknya. Beberapa hari berikutnya ada penghuni baru yang menempati kamar atas. Tapi sayangnya dia memilih kamar yang ujung. Itu artinya kamarku dan kamar dia berjarak 1 pintu. Kami sempat berkenalan. Sebut saja namanya Juli. Juli ini masih kuliah. Pacarnya sering datang berkunjung, bahkan sampai ikut masuk ke kamar. Padahal sudah ada larangan sebelumnya bahwa dilarang membawa lawan jenis masuk ke kamar. Suatu sore, Diana sedang menaiki tangga yang akan melewati kamar Juli. Namun dia urungkan niatnya karena sepertinya Juli dan pacarnya sedang ribut. Akhirnya Diana memilih untuk lewat tangga sebelahnya. Beberapa lama kemudian terdengar suara pintu dibanting. Sepertinya pacar Juli udah pulang, makanya tidak ada suara ribut-ribut lagi. Yang tersisa cuma sesekali suara tangis Juli. Diana pun berinisiatif untuk mengechat Juli. "Kalau kamu butuh teman ngobrol,
Aku siap begadang dengerin kamu kok, begitu isi chat Diana. Dan Julie pun menjawab, besok aja Mbak, terima kasih ya. Paginya ketika hendak berangkat bekerja, Diana sengaja melewati depan kamar Julie, memastikan bahwa Julie baik-baik saja. Diana mencoba mengetuk pintunya, tetapi tidak ada jawaban. Oh, mungkin masih tidur, pikir Diana. Pada saat jam makan siang, Diana membuka HP dan ada chat dari Julie. Mbak, kalau udah istirahat minta tolong pulang ke kos sebentar bisa nggak? Aku pun membalas, kenapa? Tolong ambilin laptop di kamarku. Nanti ku ambil di kantornya Mbak. Kuncinya semalam aku taruh di bawah keset. Begitu pesan Julie. Aku pun membalas, oke. Diana bergegas menuju kos dan melakukan apa yang Julie minta. Setelah kembali ke kantor, Diana segera chat Julie untuk ambil laptopnya. Tidak ada yang aneh sampai Diana membaca lagi chat Julie yang bilang bahwa dia meninggalkan kuncinya dari semalam. Kamu semalam kemana? Tanya Diana kepada Julie. Aku malu ribut di kosan, Mbak. Akhirnya pacarku ajak aku ke hotel aja buat selesaiin masalahnya, jawab Julie. Dek, bodoh amat dia mau ke hotel. Yang jadi masalah terus semalam suara nangis sesenggukan itu siapa? Pikir Diana. Pernah suatu ketika Julie dan pacarnya ada di dalam kamar. You know lah what they are going to do. Entah malam itu Diana usil karena gabut. Dia menyalakan bacaan Al-Quran pakai speaker, sengaja biar terdengar sampai ke kamar Julie. Sebenarnya Diana takut dimarahi penghuni lain, tapi entah kenapa, random banget waktu itu. Julie pun mengecat Diana, Mbak, speakernya dikecilin. Aku pun membalas, kenapa? Aku lagi merinding banget nih. Aku setel beginian biar setannya pada kabur. Tiba-tiba suara pintu kamar Diana diketuk oleh mbak-mbak penghuni lantai bawah. Mbak, jangan kenceng-kenceng nyetel speakernya. Udah malam nih, dengerin pakai headset sendiri aja. Iya mbak, maaf, kata Diana. Akhirnya yang Diana takutkan terjadi. Dia dimarahi penghuni kos lain. Tapi ada baiknya, yaitu dia melihat pacar Julie pulang. Itu artinya mereka nggak jadi skidi papap. Julie pun mengechat Diana, Mbak, aku nginep di kamarmu ya. Kenapa? Asli Mbak, aku kepikiran merinding kayak kamu, makanya aku tidur di sini ya, kata Julie. Pernah diliatin apa gimana? Tanyaku. Enggak sih, cuman kadang sering dengar sesuatu. Apalagi kalau pas malam-malam sendirian. Mbak gitu nggak? Tanya Julie pada Diana. Ah, itu cuma perasaan kamu aja, jawab Diana. Diana mulai terfikir untuk pindah kos. Tapi kos yang sekarang itu udah strategis. Luas bangunan baru, murah pula. Nggak ada alasan kuat untuk pindah. Karena alasan untuk bertahan cukup banyak. Kejadian aneh yang kadang muncul pun tidak berturut-turut selalu hadir di setiap malam. Jadi selama Diana tidak merasa terganggu, lebih baik dia bertahan di sini. Beberapa minggu kemudian Julie pamit pindah. Katanya dia mau mencari kos yang lebih dekat dengan kampusnya. Okelah, masuk akal. Suatu malam Diana sedang ribut dengan pacarnya. Seperti perempuan galau pada umumnya. Diana duduk di depan pintu kamar di malam hari. Sendirian, sambil menatap layar ponsel, seraya sesekali menyeka air mata di pipi. Diana sengaja menunggu dia di depan pintu, berharap nantinya dia akan datang, tapi ternyata dia tidak membalas pesanku. Iya, Diana menunggu Robi sang pacar. Terakhir Diana menelpon ibunya. Katanya Robi di rumah lagi di kamarnya. Diana pun meringkuk di kasur dengan lesu. Dengan posisi yang masih berharap sang pacar datang, samar-samar Diana melihat dari lubang ventilasi pintu yang di bawah. Ada bayangan yang melintas di depan pintu kamarnya. Ah, itu pasti pacarku, pikir Diana. Dia pun segera pura-pura tidur. Tetapi tidak ada suara ketukan pintu. Diana coba perhatikan lagi. Kemudian bayangan itu sekelibat muncul lagi. Yang anehnya, kalau memang ada yang lewat, kenapa tidak ada suara langkah kaki? Dan di situ pun tidak ada pohon.
Jelas itu bukan bayangan daun yang melambai. Diana yang penasaran kemudian membuka pintu kamar. Kanan, kiri, kutengok, sepi, tidak ada siapa-siapa. Diana pun kembali bersedih karena harapannya tidak sesuai kenyataan. Tapi samar-samar seperti ada yang memanggilnya. Diana pun mencoba menghubungi sang pacar. Telepon pun diangkat. Sang pacar pun menjawab, "Kenapa?" Masih dengan nada yang kesal. "Aku takut di kos kayak ada yang mondar-mandir terus memanggil namaku," kata Diana. "Ah, itu perasaan kamu aja." "Beneran aku takut. Terus mau kamu gimana? Aku ke situ," tanya sang pacar. "Iya. Udah malam, aku capek. Besok aja ngobrolnya. Bye." Sang pacar pun menutup telepon Diana. Sebelum akhirnya Diana pindah karena diminta oleh orang tuanya untuk tinggal di rumah tantenya. Sempat mengalami kejadian yang cukup membuat Diana sampai menggigil dan demam beberapa hari. Malam itu, sepulang acara bersama keluarga tante, Diana yang mengantuk berat berusaha membuka mata agar bisa berjalan tegak menaiki tangga menuju kamar. Dengan mencuci muka pakai air mineral, berharap rasa kantuknya segera hilang. Diana mengucek mata dengan sedikit kasar. Ketika dia buka mata, kaget banget lihat jendela kamarnya seperti ada seseorang yang ada di balik gorden. Diana mengerutkan dahi, memfokuskan pandangannya, dan benar, bayangan itu semakin jelas. Jantungnya berdegup kencang, badannya gemetar. Badannya setinggi jendela, matanya merah, wajahnya tidak jelas. Semakin Diana memperhatikan, tatapannya semakin tajam ke arah Diana. Sementara tante dan om berusaha menepuk bahu, bahkan sampai sedikit menampar Diana, karena sedari tadi Diana hanya diam. Aneh sekali tante dan omnya tidak melihat makhluk itu sama sekali. Karena Diana kaget ditepuk oleh tantenya, perlahan-lahan bayangan itu mulai hilang. Namun, rasa syok yang Diana terima belum sepenuhnya ikut hilang. Diana meminta untuk menginap di rumah sang tante. Sepanjang jalan Diana hanya diam. Bayangan akan tatapan makhluk itu terus muncul. Karena takut dan sudah trauma tinggal di kosan itu, akhirnya Diana memilih tinggal dengan tantenya. Setelah sekian lama Diana mendengar cerita bahwa kosan itu dulu memang ada kejadian pembunuhan. Kejadian itu menimpa penghuni kosan tersebut. Penghuni kosan tersebut ditemukan bersimbah darah di lantai 2. Setelah kejadian tersebut, kos-kosan mulai ditinggal oleh penghuni-penghuni yang lain karena mulai terjadi gangguan-gangguan aneh di sana. Karena lama sudah tidak ditempati oleh pemilik kosan tersebut, maka direnovasilah kos-kosan tersebut agar terlihat lebih baik dan bagus. Mulailah banyak orang yang ngekos, tetapi rata-rata yang terisi di lantai 1. Di lantai 2 entah kenapa selalu kosong. Mungkin karena banyak gangguan-gangguan aneh di lantai 2 tersebut. Begitulah Besti, kisah tentang Diana di kos-kosan yang sedikit ngeri ya Besti ya. Makasih ya buat kalian semua yang sudah selalu setia untuk menonton video kami. Tunggu terus kisah-kisah menarik lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.